Perkenalkan, nama saya Desli Sautmark Paan dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Robotika, kelas Robotika kelas A pagi. Pada saat ini saya akan menjelaskan diagram blok, di mana PBL saya adalah Humanoid Robot Soccer kit size-nya. Oke, ini adalah gambar blok, diagram blok yang telah kami buat, di mana ada butonnya, OLED screen, user interface. Sebagai user interface-nya ada baterai LiPo 4 sel, ada power regulatornya sebagai power system, ada OpenCR, ada Jetson Sapphire NX sebagai microcontrollernya, ada kamera sebagai detektor atau sensor, ada IMU GJ25, ada U2D2, ada servo MX106, ada servo MX64, ada servo MX28 sebagai actuator sistemnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing bagian blok ini dan bagian-bagian komponennya. Yang pertama itu ada di baterai LiPo 4 sel. Nah, baterai LiPo 4 sel ini adalah sumber daya utama untuk sistem. Pada robot kami yang gunakan baterai LiPo 4 sel ini, kami menggunakan dua baterai LiPo yang terpisah untuk menyokong kebutuhan energi bagi Jetson, dan OpenCR untuk komponen seperti kamera, sensor, servo melalui regulator dayanya. Yang kedua, ada power regulator. Nah, regulator daya ini digunakan untuk menstabilkan tegangan dari baterai LiPo agar sesuai dengan kebutuhan komponen lain. Nah, baterai LiPo ini akan masuk ke power regulator dan dia akan menstabilkan tegangannya. Yang ketiga ada Jetson Sapphire NX, di mana Jetson Sapphire NX ini adalah mini PC yang digunakan untuk proses pengurusan data tingkat seperti pengenalan gambar dan pengambilan keputusan dalam robot. Fungsi Jetson ini adalah mengelola data dari kamera dan sensor lainnya untuk menjalankan algoritma kontrol robot dan mengeluarkan perintah ke OpenCR dan servo melalui U2D2, U2D2 panggil gitu juga kadang. Nah, bisa dibilang Jetson ini adalah microcontroller yang kita gunakan untuk mengontrol robotnya, dan dia bisa bergerak, dia bisa mengontrol semuanya, mengontrol kameranya maupun servonya agar bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi dari baterai LiPo ini akan masuk ke power regulator dan akan masuk ke Jetson Sapphire NX-nya. Oke, keempat, kamera. Kamera digunakan sebagai alat penglihatan untuk robot yang menangkap gambar atau video dari lingkungan sekitarnya. Kamera terhubung dengan Jetson melalui USB. Jadi pada kamera ini dia terhubung dengan Jetson Sapphire NX, yaitu microcontrollernya dengan sebuah USB agar dia bisa terhubung kamera, dan kamera ini adalah sebagai sensor juga untuk melihat sekeliling. Namun pada ini yang kami gunakan adalah kameranya itu sudah kami tanamkan sebuah gambar-gambar pada Jetson ini, sehingga Jetson ini akan memilah-milah, dia akan menentukan gambar. Namun dilihat kamera dahulu ditentukan oleh Sapphire ini, dan kemudian dideteksi melakukan perintah kemana yang akan ditendang bolanya. Kelima, OpenCR. OpenCR ini adalah Open Source Control Module for ROS. Ini adalah microcontroller yang beberapa sebagai subcontroller dan digunakan untuk mengelola komunikasi antara Jetson Sapphire NX dan sensor serta actuator. Nah, fungsi OpenCR adalah mengelola sensor seperti IMU, layar OLED, dan tombol sistem mengarahkan data ini ke Jetson Sapphire NX. Dia bertanggung jawab untuk mengendalikan beberapa actuator secara langsung. Nah, OpenCR ini juga adalah sebuah microcontrollernya, di mana OpenCR ini dia itu untuk mengatur semua bagian-bagian, hampir semua. Ada sensor, ada layar OLED-nya, ada tombol juga, dia juga sebagai mengirimkan data ke Jetson Sapphire-nya, juga bertanggung jawab untuk mengendalikan beberapa actuator secara langsung. Nah, dan OpenCR ini juga bisa dia untuk memberikan tegangan dari mana ke mana gitu, dari
dari Jetson ke Sapphire atau ke NCR ke butonnya ke OLED screennya, karena kan dari baterai LiPo ke power regulator, kemudian ke Jetson Sapphire, dan kemudian ke OpenCR. Nah, dari OpenCR ini dia akan bakal ke butonnya atau OLED screennya, itu user interface-nya. Yang keenam adalah buton tombol. Tombol input sederhana yang terhubung ke OpenCR digunakan untuk memberikan input menuju beberapa kontrol strategi dan kill aturan. Nah, pada yang kami gunakan, tombol ini digunakan untuk ya kontrol strategi. Jadi kita klik satu kali pertama dia itu akan 0, klik kedua dia 1, klik ketiga dia 2, klik ketiga 2, dan klik keempat dia 3, dan klik kelimanya itu ada angka 4 nanti. Nah, akan ditekan lagi akan kembali ke nomor 0. Kedua, OLED screen. Nah, layar OLED screen ini adalah modul display kecil yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa strategi yang berjalan, kondisi kill atau run, dan nilai IMU. OLED terhubung dengan OpenCR melalui komunikasi I2C. Nah, ini kan tadi buton atau tombolnya ini kan terhubung ke OpenCR. Nah, tombol-tombol ini dia akan tombol-tombol ini ketika kita tekan dia akan ditampilkan oleh layar OLED ini, yaitu angka-angka satunya, angka 2, angka 3, yaitu kondisi kill atau run yang tadi yang kita bilang tadi. Nah, dia itu terhubung dari OpenCR ke OLED screen. Makanya user interface-nya itu ada di buton sama OLED screen-nya. Baik, yang ke-8 ada IMU G25. IMU inilah Inertial Measurement Unit. GY25 adalah sensor yang mengukur orientasi percepatan dan kecepatan sudut. Fungsinya memberikan informasi orientasi dan gerakan kepada OpenCR untuk stabilisasi dan navigasi robot. IMU ini terhubung dengan OpenCR melalui komunikasi I2C. Nah, fungsinya inilah memberikan informasi orientasi ya dan gerakan kepada OpenCR untuk stabilisasi. Jadi yang untuk menstabilkan robot dan navigasinya juga. Ini terhubung ke OpenCR. Ini dia tersambung ke OpenCR dia untuk menstabilkan dan menavigasi robot tersebut. Baik, ke-9 ada U2D2 adalah konverter USB ke TTL yang digunakan untuk mengendalikan servo motor dari komputer. Fungsi U2D2 ini adalah untuk menerjemahkan perintah dari Jetson Sapphire NX ke sinyal TTL yang dapat diterima oleh servo motor seperti MX28, servo MX64, dan MX106. U2D2 ini menerima perintah dari Jetson melalui komunikasi USB. Nah, jadi dia ini memiliki sebuah kabel lah, bilangnya kabel USB, dan dia akan disambungkan ke Jetsonnya. Ke-10 servo MX28, MX64, dan MX106. Nah, servo-servo ini adalah kuatar yang digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian robot seperti kaki, tangan, dan kepala. Nah, servo-servo ini dia langsung terhubung ke U2D2, yaitu langsung ke Jetson Sapphire NX yang seperti yang dibilang tadi. Jetson ini bisa dia pengendali semuanya. Jadi dia mau yang mengendalikan servo ini, menentukan dia ngapain servonya, nendang kah, belok kanan kah, begitu dia. Yang terakhir ada TTL communication antara servo. TTL adalah transistor logic, adalah bentuk komunikasi relay dilakukan antara servo motor. Nah, servo ini kan lebih dari ada satu, itu di kepala ada 2 sebagai leher dan sebagai kepalanya. Nah, jadi mereka itu punya yang namanya transistor logic. Jadi mereka itu sebenarnya ada yang terhubung satu sama lain, itu kayak kiri sama kanan, dia terhubung ke atasnya gitu, satu naik gitu, kiri kanan antar kaki. Nah, mereka itu jadi nggak menggunakan banyak sekali logic ya, itu nggak menggunakan banyak pin. Jadi mereka ujung-ujungnya satu pin, dan itu logiknya, transistor logiknya. Jadi mereka bisa dikendalikan begitu, dalam satu pin bisa dikendalikan dalam satu programnya gitu. Baik, mungkin
Nah, ini ada definisi dari robot. Humanoid robot soccer kids adalah salah satu jenis robot yang bentuk dari karakteristiknya merupakan manusia humanoid. Sesuai dengan nama robot ini dirancang untuk bermain sepak bola di lapangan yang masih kecil, yang harus bisa berjalan, berlari, menendang bola, menjaga keseimbangan, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara real time. Robot ini dilombakan dalam ajang RoboCup dalam kategori Kid Chess. Nah, jadi sekian gambar diagram blok tentang uh, robot email kami, project machine learning, yaitu humanoid robot soccer yang Kid Chess-nya. Ucapkan terima kasih.